Warta Jemaat Minggu 29 Oktober 2023. Segenap majelis GKJT Jumat Kudusari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir pada hari ini. Pada hari ini ibadah akan dilayani oleh Saudari Delviana Rifilda Alum dengan menggunakan liturgi khusus ibadah pembukaan pekan keluarga. Dan pada hari ini akan dilayani pencawisan perjamuan kudus oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsih. Untuk petugas kolektan tim SP KPR 3, Saudari Monica, Saudari Mada, Saudari Christine. Warta yang pertama menginformasikan kepada warga jemaat GKJT Jumat Kudusari bahwa pada tanggal 29 Oktober sampai dengan November akan dilaksanakan ibadah pekan keluarga. Untuk jadwal pekan keluarga sudah dibuat majelis, warga jemaat bisa mengambil di meja belakang. Kami juga menginformasikan bahwa pada saat penutupan pekan keluarga hari Minggu tanggal 5 November 2023 akan dilayani ibadah perjamuan kudus. Dan untuk mendukung ibadah pekan keluarga ini akan ada amplop persembahan kebu gerakan 1000, yaitu 1000 untuk sinode, 1000 untuk klasis, dan 1000 untuk jemaat. Amplop persembahan kebu diisi oleh warga yang sudah dewasa atau sidi dan diisi per kakak atau satu orang sama dengan 3000. Persembahan kebu ini bisa dipersembahkan pada saat ibadah pekan keluarga berlangsung atau pada saat ibadah penutupan pekan keluarga. Untuk persembahan kebu bisa diambil di amplop meja belakang. Mohon dukungan doa dan partisipasi dan kehadiran dari warga jemaat dalam ibadah selama satu pekan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta yang kedua akan dilayani pemberkatan pernikahan suci atas diri Saudara Sosua Ivan Pradana, putra dari Bapak Murdoweni dan Ibu Masilahen, dengan Saudari Teresia Lisa Ratnayati, putra dari Bapak Martinus Widianto dan Ibu Francisca Sri Rahayu dari Gereja Kristus Raja Semesta Alam. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di GKJT Jumat Kudusari dan akan dilayani oleh Majelis Pendeta Yunia Nawangsih dan Romo Walidi. Mohon dukungan doa dari warga jemaat supaya pemberkatan pernikahan ini dapat berjalan dengan lancar. Warta yang ketiga, ibadah Minggu tanggal 5 November 2023, ibadah penutupan pekan keluarga dan perjamuan kudus akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yunia Nawangsih dan majelis dengan menggunakan liturgi khusus. Petugas kolektan tim Bapak 1, Bapak Karmanto, Bapak Rona, Bapak Arianto, song leader, tim song leader 2, Saudari Octavia, Saudari Wahyu, Saudari Cornelius Gideon, multimedia, petugas 2, Saudari Mada dan Saudari Christine. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita saat teduh, kita berdoa secara pribadi dan kita hantarkan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami sangat bersyukur Tuhan di pagi yang sangat indah dan cerah ini. Tuhan selalu memberkati di dalam sepanjang kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan selamat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memimpin ibadah pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti.
ibadah sepenuhnya kami haturkan kepada-Mu ya Tuhan, dan terkhusus kami juga berdoa untuk saudara Delviana Divinda Alu yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan memberkatinya. Hanya di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita masuk ke panggilan beribadah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya seturut dengan kehendaknya. Apabila engkau memakan dari hasil jeripayamu, maka engkau akan berbahagia dan baik keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya diberkatilah seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, sehingga engkau akan melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Engkau akan melihat anak cucumu, dan damai sejahtera akan melingkupi Israel. Kita nyanyikan PKJ nomor 8 bait 1 sampai 2. Bukalah gapura indah. Pun juga pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kita memasuki hari pertama dalam pekan keluarga tahun 2023, dan ibadah pembukaan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 5 ayat yang pertama sampai yang kedua. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencaburnya dan membuah batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur.
Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Seperti pemilik kebun anggur yang setia memelihara dan menjaga kebun anggur kepunyaannya, demikianlah Tuhan setia memelihara dan menjaga setiap keluarga kepunyaannya. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, seperti pemilik kebun anggur yang mengharapkan buah yang manis dan kebun anggurnya. Demikianlah Tuhan pun mengharapkan buah yang baik dari setiap keluarga kepunyaannya. Mari kita hening sejenak, mengintrospeksi diri serta berdoa secara pribadi. Ku
Tuhan, kami mengakui keterbatasan dan ketidakmampuan kami menghasilkan buah yang baik. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Sabda Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Salam damai. Jemaat bisa bersalam-salaman dan saling. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bagi kita yang telah diampuni dosanya di hadapan Tuhan dan telah menjadi ciptaan baru, maka terimalah dan lakukanlah petunjuk hidup baru dari Allah, seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti bapa saya kepada anak-anaknya, demikian Tuhan saya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Demikianlah petunjuk hidup baru dari Tuhan. Yeah.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman kebenaran Tuhan, mari kita berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Bapa yang kami cintai dan kami kasihi, terima kasih untuk begitu banyak kasih dan cinta yang Kau berikan kepada kami. Engkau boleh menyertai kami hingga kami boleh tiba di gereja ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa, kini tiba saatnya kami untuk mau membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Hadirkan Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Jamah setiap hati, pikiran dan telinga dari kami, Bapa, sehingga apa yang nanti kami dengarkan boleh kami pahami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami, Tuhan, karena anak-anak-Mu siap mendengar. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-46. Saya ulangi, firman Tuhan terambil dari Matius 22 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-46. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di bawah perikop hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya, ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah dan mau mewujudkannya dalam kehidupan berkeluarga setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya persilakan Bapak Guru Pankota untuk mengisi.
kasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Puji Tuhan karena Tuhan masih mengizinkan kita untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di minggu terakhir di bulan Oktober 2023. Saya bersyukur karena saya boleh berjumpa dengan jemaat sekalian dan saya boleh diizinkan untuk kedua kalinya memimpin kebaktian minggu di GKJ Bundosari. Pada hari ini sebagai minggu pembuka dari pekan keluarga yang akan kita lakukan hingga 5 November yang menjadi tema perenungan kita, yaitu menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan sesama. Saya ulangi, yang menjadi tema perenungan kita yaitu menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasti kita semua di sini pernah melihat seekor burung terbang. Jujur, saya sendiri di sini kurang memperhatikan karena kehidupan saya lebih banyak di dalam kos. Tetapi di daerah asal saya, yaitu di Kupang, Nusa Tenggara Timur, saya sering melihat burung-burung berterbangan. Salah satunya burung gereja. Saya tidak tahu di sini disebut apa, tapi di daerah saya ada burung kecil berwarna coklat, itu biasa disebut dengan burung gereja. Nah, ketika saya masih di sekolah dasar, masih SD, di depan sekolah saya itu banyak penjual yang menjual burung gereja ini dengan harga Rp2.000. Dan ketika saat itu uang jajan saya cuma Rp2.000. Tapi saya sering rela tidak jajan hanya untuk membeli burung ini. Padahal saya tahu bahwa burung ini tidak akan bertahan sampai besok. Karena ketika sudah pulang, sudah namanya juga anak kecil, sudah asik dengan dunianya, sudah ketemu dengan teman-teman, burung ini asal saya buang, asal saya taruh, akhirnya burung ini terbang. Nah, jemaat Tuhan, sama seperti burung gereja yang saya beli, seekor burung dapat terbang tinggi ketika kedua sayapnya dalam keadaan yang baik. Namun dapat menjadi suatu masalah jika salah satu atau kedua sayapnya tidak bisa digerakkan atau bahkan terluka, sehingga membuat burung tersebut kesulitan terbang dan tidak bisa terbang ke tempat yang diinginkannya. Sehingga dapat kita katakan bahwa ini adalah suatu malapetaka bagi kehidupan seekor burung. Jemaat Tuhan, ketika di sekolah atau di kampus, seorang dosen atau guru bertanya kepada muridnya, tentu memiliki tujuan untuk menguji kemampuan dari muridnya. Kurang lebih hal ini juga terjadi pada zaman Yesus, di mana para pengajar agama Yahudi sering diberikan pertanyaan serta diminta untuk meringkas hukum atau suatu penyataan yang singkat dengan tujuan untuk melihat kemampuan dan pengetahuan dari mereka dalam mengajar. Tetapi pada pembacaan kita hari ini, pertanyaan yang mereka berikan kepada Yesus memiliki maksud yang tersembunyi, yaitu mereka berusaha untuk menjebak dan menjatuhkan Yesus. Tetapi tujuan mereka itu harus gagal, karena Yesus menunjukkan kemampuannya dengan menjawab dengan tepat, yaitu mengenai dua perintah yang mengarahkan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan di akhir, Yesus mengatakan bahwa kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari jawabannya itu, Yesus menyatakan bahwa keseluruhan hukum Taurat bergabung dalam kedua hukum ini. Lalu jemaat Tuhan, kita lihat pada ayat yang ke-42, Yesus bertanya kembali kepada mereka tentang bagaimana pandangan mereka terhadap Mesias. Dan mereka menjawab dengan tepat bahwa Mesias adalah anak Daud. Tetapi ada yang dipertanyakan oleh Yesus. Ketika Daud yang secara tradisi adalah penulis dari kitab Mazmur, tetapi dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1 tercatat bahwa Daud menyebut Mesias adalah sebagai tuannya. Pertanyaan Yesus inilah yang membuat para orang Farisi yang adalah lawan bicaranya
menjadi bungkam dan terdiam. Jemaat Tuhan, sebenarnya maksud dari pertanyaan Yesus ini adalah ingin memberitahukan kepada semua orang bahwa siapa sebenarnya Mesias itu, yang adalah diri Yesus sendiri yang akan menyelamatkan umat manusia. Dia dilahirkan menjadi keturunan Daud karena dia mengasihi manusia. Jemaat Tuhan, sepekan ini kita akan memasuki kebaktian-kebaktian atau kegiatan-kegiatan gereja yang bertema tentang keluarga. Sehingga jika berbicara tentang keluarga, dapat dikatakan bahwa keluarga adalah hadiah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan tujuan dari Tuhan memberikan hadiah ini adalah untuk memberikan tempat yang aman, penuh kasih sayang, dan saling mendukung satu sama lain. Ketika berbicara tentang keluarga, tentu kita akan berkata bahwa suatu keluarga terdiri dari ayah dan ibu. Dan jika Tuhan mengizinkan, suatu keluarga akan dilengkapi dengan anak-anak. Tetapi tentu dalam menjalani sebuah kehidupan berkeluarga ada jatuh dan bangun yang membuat hubungan dalam keluarga kita menjadi kurang harmonis. Sehingga yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menjaga hadiah yang diberikan Tuhan ini agar tetap utuh dan harmonis? Jemaat Tuhan, ketika awal saya datang ke Salatiga, saya memiliki begitu banyak kekhawatiran. Apakah saya mampu jauh dari keluarga saya? Karena saya adalah seorang anak bungsu dan perempuan tunggal di dalam keluarga. Sehingga saya sangat dimanja. Dan ketika saya ditempatkan di gereja ini, di GKJP Bundesari, ternyata saya diterima dengan baik. Saya diperhatikan dengan baik. Contohnya seperti tadi saya datang, ibu memberikan saya minum. Terus di dalam kegiatan-kegiatan gereja seperti ada makan atau sekedar minum teh, saya juga ditawarkan. Kami mahasiswa PPL juga ditawarkan. Mungkin bagi jemaat sekalian itu hal yang sederhana, tapi jujur itu hal yang sangat mencuri hati saya. Karena saya jauh dari keluarga saya, tentu perhatian-perhatian seperti ini tidak saya dapatkan lagi secara langsung. Jadi saya merasa bahwa ternyata saya sudah menjadi keluarga. Saya sudah menjadi bagian dari GKJP Bundesari. Sehingga di sini dapat saya simpulkan bahwa ternyata keluarga itu bukan cuma hubungan di dalam rumah, tetapi bagaimana kita mengasihi dan merasa dikasihi oleh orang lain. Di dalam Alkitab banyak menekankan tentang kasih agape, yaitu kasih tanpa syarat. Di bacaan kita hari ini, Yesus menekankan bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa keluarga kita harus mewujudkan kasih itu? Mengapa keluarga kita harus mengasihi Tuhan dan sesama? Tentu jawabannya adalah karena Allah sudah lebih dahulu menerapkan kasih agape kepada kita semua. Karena Allah mengasihi umat manusia, Dia datang ke dunia lalu mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dan memberikan keselamatan bagi umat manusia. Sehingga itu, sebagai rasa syukur kita harus mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi orang-orang di sekitar kita tanpa mengharapkan suatu balasan. Lalu, berdasarkan jawaban Yesus pada pembacaan kita hari ini, apalah arti mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi? Jemaat Tuhan, maksud dari mengasihi Allah dengan segenap hati artinya kita memberikan hati dan seluruh kehidupan kita 100% kepada Allah dengan penuh rasa hormat dan rasa syukur. Orang yang memberikan 99% hatinya kepada Tuhan dan 1% saja untuk hal yang lain, artinya dia belum mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Karena sedikit saja tempat di hati kita untuk hal yang lain, iblis bisa menggunakannya untuk menjatuhkan kita. Lalu jemaat Tuhan, mengasihi dengan segenap jiwa, artinya mengasihi dengan sungguh-sungguh, tulus dan tidak ada kepura-puraan. Sehingga berarti
kita harus menyerahkan segala perkara keluarga kita dengan penuh kejujuran dan tulus hanya kepada kehendak Tuhan saja. Di bagian terakhir, Yesus mengingatkan kita untuk bisa mengasihi dengan segenap akal budi. Artinya, mengasihi dengan seluruh pikiran, pengetahuan, dan pengenalan akan Allah. Kita tidak memikirkan segala sesuatu untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita memikirkan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Sungguh indah jika mengasihi seluruh umat ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Mengasihi manusia tanpa membeda-bedakan. Kita harus memiliki rasa empati dan simpati kepada orang lain. Jika kita tidak senang diganggu, maka jangan mengganggu orang lain. Jika kita tidak senang disakiti, maka jangan menyakiti orang lain. Artinya, kita jangan merancangkan hal-hal yang negatif kepada orang lain. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Jemaat Tuhan, jika anugerah Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga kita, maka tidak ada alasan bagi keluarga kita untuk tidak menyatakan kasih Allah itu kepada orang lain. Mengasihi sesama dapat dimulai dari keluarga kita sendiri. Dimulai dari hubungan antara suami istri, orang tua dan anak-anak, kemudian hubungan antara kakak beradik, setelah dari keluarga mengalir kepada teman, tetangga, hingga ke masyarakat luas. Bahagia rasanya jika keluarga kita bisa menolong orang lain, melayani sesama, bahkan memperhatikan mereka yang membutuhkan uluran tangan seperti untuk diri sendiri. Jemaat Tuhan, sama seperti seekor burung yang terbang di langit, tentu memiliki tujuan. Begitu juga dengan setiap keluarga, pasti memiliki arah dan tujuan, yaitu mampu menghasilkan kebahagiaan dan damai sejahtera. Dan tentu untuk menghasilkan kebahagiaan dan damai sejahtera itu bukan hal yang mudah. Syaratnya, setiap dari kita harus mewujudkan kasih yang terpancar dalam keluarga kita, agar kebahagiaan dan damai sejahtera bisa dirasakan di tengah-tengah keluarga. Kasih dalam keluarga ibaratnya seperti sayap yang dimiliki seekor burung. Satu sisi harus mewujudkan kasih itu kepada Tuhan, dan sisi yang lain, keluarga harus mewujudkan kasih Kristus terhadap sesama. Kedua hukum ini tidak dapat dipisahkan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa mengasihi Tuhan saja sudah cukup, tidak perlu lagi mengasihi sesama. Ataupun sebaliknya. Oleh karena itu, setiap orang yang menyebut dirinya pengikut Kristus hendaklah melakukan kedua hukum kasih sebagai hadiah dari Tuhan, yaitu tentu dalam menjalani kehidupan berkeluarga, masalah datang silih berganti. Tetapi jika kita mengasihi Tuhan dan mau menjadikan Dia sebagai dasar kehidupan berkeluarga, tentu kehidupan keluarga kita akan terus diberkati. Dan setiap permasalahan bukan malah menggoyahkan keluarga kita, tetapi malah memperkuat hubungan keluarga kita. Dalam pembukaan pekan keluarga saat ini, kiranya dapat membantu keluarga kita masing-masing untuk terus bertumbuh dan berjuang dalam melaksanakan hukum Allah yang utama ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Hal ini adalah panggilan keluarga kita supaya seturut dengan kehendak Allah. Hanya dengan mengasihi, manusia dapat memperoleh arti hidup yang yaitu kebahagiaan dan damai sejahtera di dunia ini, dan pada saatnya nanti akan merasakan kebahagiaan dan damai sejahtera abadi di surga. Oleh karena itu, mari mulailah dan bertumbuhlah menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan dan sesama, sebab kita semua diciptakan untuk mengasihi karena Allah adalah kasih. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Kita berdoa. Ya Bapa yang kami cintai dan kami kasihi, terima kasih untuk firman yang telah kami dengarkan hari ini Bapa.
di mana kami diajarkan untuk mengasihi sesama kami dan juga mengasihi Engkau Bapa. Engkau mampukan setiap kami, Engkau mampukan setiap keluarga dari kami Bapa, agar kami boleh mewujudkan kasih Allah itu kepada semua orang Bapa, sehingga melalui keluarga kami nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan selalu. Kami telah berdoa kepada Bapa. Haleluya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman Rasul dengan bersama memuji Kidung Jemaat 280 ayat 1 hingga yang ketiga. Jemaat Tuhan, mari kita sampaikan segala beban pergumulan kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami hendak menaikkan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau berkenan mendengar permohonan kami. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam keluargaku. Aku mau bersyukur atas berkat-berkat-Mu bagi keluargaku. Terima kasih atas cinta Tuhan dalam hidupku melalui kehadiran orang tua. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas kehadiran anak-anak kami dan saudara-saudara kami yang mendukung kami menjadi teladan bagi mereka. Pimpinlah kami dengan kasih dan hikmat-Mu. Ya Bapa, Bapa yang kami cintai dan kami kasihi, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami menundukkan kepala kami dan merendahkan hati kami Bapa. Sekarang kami mau menyampaikan segala beban pergumulan kami. Kiranya Engkau menjamah. Bapa yang Maha Baik, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami, bangsa Indonesia, khususnya kota Salatiga yang kami tekati. Engkau berkati setiap pemimpin yang Engkau percayakan Bapa, mulai dari pemimpin tertinggi hingga pemimpin yang terendah. Engkau berkati setiap urusan yang mereka lakukan, setiap hal yang mereka lakukan, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh membuat bangsa negara ini semakin maju. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk gereja kami, GKJTU Bendosari. Di balik setiap pelayanan yang dilakukan, Engkau berkati. Di balik setiap pergumulan pelayanan yang ada Bapa, kami percaya ketika kami berjalan bersama Engkau, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami
Kami berdoa juga untuk ibadah-ibadah yang dilakukan di gereja ini Bapa, mulai dari anak-anak hingga lansia Bapa. Engkau berkati sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan ini namamu boleh dipuji dan dipermuliakan selalu Bapa. Kami mau berdoa juga memperkuat hubungan kami dengan Engkau. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk program-program yang akan dilakukan maupun yang sedang dilakukan Bapa, sehingga melalui program-program ini namamu boleh dipuji dan dipermuliakan selalu. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta bersama majelis dan juga jemaat di balik setiap pergumulan kehidupan mereka. Engkau jamah, Engkau berkati mereka selalu, kuatkan mereka agar mereka boleh menyelesaikan segala permasalahan yang ada dengan baik Bapa. Ini doa pengharapan kami telah berdoa pada Bapa. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucapkan syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama dengan kita mengingat sabdanya dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbu, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 385. Marilah bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, dengan sukacita kami membawa persembahan kepadamu. Persembahan ini menjadi tanda syukur kami, juga menjadi tanda tekad kami untuk terus mempercayakan hidup kami padamu. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menutup doa ini berdasarkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa. Kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat. Jemaat kami untuk duduk kembali. Sebelum kita menerima pengutusan dan berkat dan mengakhiri ibadah ini dalam pujian, saya Pendeta Juliana Wangsih mengajak kepada segenap warga jemaat dewasa dan sidi untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Demikian juga untuk PPL dan tamu undangan yang pada hari ini hadir bisa memberikan kesanggupannya dan mengikuti sepanjang pekan ini untuk mempersiapkan diri dalam meja perjamuan kudus pada tanggal 4 November tahun 2023 untuk menutup rangkaian ibadah keluarga yang akan diselenggarakan mulai hari ini sampai pada tanggal 4. Jadwal sudah disediakan oleh majelis dan Bapak Ibu bisa melihat hari apa dan kapan di keluarga mana dan kegiatannya apa saja, itu sudah diedarkan kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Perkenankan pada pagi hari ini sebelum mengakhiri rangkaian ibadah hari Sabat dan juga pembukaan pekan keluarga, saya akan menyampaikan untuk mempersiapkan Bapak Ibu Saudara dan saya pribadi untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus dengan didasarkan pada ketentuan formulir yang disediakan oleh GKJPU sebagai berikut. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, hendaklah kita bersama-sama mendengarkan dasar dan ketentuan dalam perjamuan kudus yang demikian. Perjamuan kudus adalah salah satu dari sakramen suci. Maka dari itu yang mengikuti perjamuan kudus harus orang yang sungguh-sungguh berniat untuk melakukannya, yang diwujudkan dalam mengikuti kebaktian persiapan perjamuan kudus. Semua orang yang mempersiapkan diri dengan benar sudah pasti layak untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Dan jika memandang rendah sakramen, maka perjamuan kudus ini akan mendatangkan hukuman pada dirinya sendiri. Nah, dengan demikian dan untuk menjaga kekudusan sakramen perjamuan kudus ini, yang diperkenan mengikuti adalah setiap warga jemaat yang dengan iman yang teguh siap menerima perjamuan kudus, telah menerima pertanda baptis dewasa dan atau sidi, serta yang tidak dalam masa disiplin gerejawi. Perjamuan kudus ini harus menjadi pengingat akan karya Tuhan yang menyelamatkan hidup kita untuk selama-lamanya. Sebelum kita berdoa, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk menyatakan kesungguhannya dengan bertanya dan angkatlah tangan dengan mengatakan bersedia. Apakah Bapak Ibu dan Saudara yang telah menerima pertanda baptis, baik baptis anak, kemudian baptis dewasa, dan kemudian mengaku di hadapan Tuhan dan seluruh umat dalam pelayanan sidi atau pengakuan percayanya pada hari Minggu tanggal 4 November 2023 yang hadir pada saat ini, dan sudah disampaikan juga kepada keluarga di rumah yang telah mengikuti atau telah mendapatkan syarat untuk perjamuan kudus, untuk disampaikan pada undangan perjamuan kudus ini. Apakah
nanti bersedia atau tidak itu akan dinyatakan pada tanggal 4 November. Oleh karena itu perkenankan saya Pendeta Jemaat GKJ Bendosari untuk mengajukan satu pertanyaan dan saudara menjawab dengan kesanggupannya. Siap dan bersedia? Apakah saudara-saudara sekalian siap dan bersedia untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus dalam rangka penutupan Pekan Keluarga pada hari Minggu tanggal 4 November 2023? Apakah saudara siap dan bersedia dan siap? Kami bersedia. Sanggup dan siap. Terima kasih. Sebelum kita melakukan sepekan ini untuk menyatakan kesanggupan Bapak Ibu dan Saudara, kami akan menghantarkan Bapak Ibu dan Saudara dalam hari-hari Pekan Keluarga ini mempersiapkan diri dengan baik untuk belajar mengasihi, belajar mengampuni, dan belajar berkorban. Karena demikianlah Tuhan Yesus Kristus dalam perjamuan kudus mengajarkan kita untuk memperoleh pengampunan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih setia, permohonan kami kiranya Tuhan dapat menguatkan tubuh, roh, dan jiwa kami untuk memasuki perjamuan kudus pada tanggal 4 November yang akan datang. Kiranya Tuhan memampukan kami, menguatkan kami yang lemah ini. Tunjukkanlah semua dosa sehingga kami mampu untuk mengakui dan menyesalinya. Ajarilah kami untuk bisa mengucap syukur atas semua anugerah-Mu. Berilah kami kekuatan untuk seperti Engkau yang tersalib, daging yang tercabik, dan darah yang tercurah. Bersihkanlah hati kami dari segala berhala dunia ini, sehingga hanya Engkau yang kami sembah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan sepekan ini agar kami dibersihkan dari segala kemarahan dan dalam segala dosa-dosa kami. Hanya Engkau sajalah yang memampukan kami untuk maju dan siap sedia untuk menerima cawan dan roti perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Kami undang kembali untuk bangkit berdiri untuk menerima pemutusan dan berkat. Kami silakan untuk melanjutkan. Ibadah di gereja sudah selesai. Kesucian, kehormatan dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Mari membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan untuk berlaku adil dan benar. Kami akan membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan untuk berlaku adil dan benar. Mari kita mulai dari rumah kita dan keluarga kita. Kami akan memulainya dari rumah kami dan keluarga kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita menutup ibadah kita dari NKB 173. Tuhan
kasih Pak. Halo, Kakak Peter ya. Terima kasih yang sudah menonton gitu dulu. Terima kasih yang sudah menonton. Ya, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara yang telah beribadah pada minggu hari ini sebagai pembukaan pekan keluarga. Kiranya kita boleh bersama-sama bersekutu dalam satu pekan ini, dalam pekan keluarga tahun 2023. Ibadah pekan keluarga akan dimulai besok hari Senin tanggal 30 November ya, 30 November 2023. Pekan keluarga pertama ada di tempat Ibu Diaken Sri Rahayu Ningsih, berada di RT 3. Silahkan untuk hadir, dan nanti jadwal-jadwal berikutnya sudah ada di WhatsApp grup maupun di dalam pemberitahuan warta yang ada di gereja. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah minggu depan tanggal 5 November 2023, ibadah penutupan pekan keluarga yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Wangsing, sekaligus ada pelayanan perjamuan kudus. Demikian yang dapat kami informasikan.